apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Bali, Pak Iwan Koster dalam rapat paripurna ke-8 DPRD Provinsi Bali, memberikan apresiasi dan dukungan pujian kepada kami dari tim Pansus itu. Ini sebagai suatu cambuk, sebagai suatu dorongan, sebagai salah satu memberikan motivasi dan semangat kepada kami tim Pansus. Karena sebagaimana ontologi fakta lapangannya itu bahwa urusan tata ruang, urusan aset dan perizinan ini memang masif di mana-mana yang tidak terkendali. Bahkan dengan sistem OSS itu memberikan ruang lagi untuk tidak terkendali. Terkesan bahwa pemerintah Provinsi Bali dan kabupaten kota yang ada itu ditutupi ruangnya dengan atensi atau akses oleh pemerintah pusat. Prinsipnya ini kan ruang yang ada itu kan ruang-ruang yang ada di Bali. Jadi ruang itu terkait tebing, jurang, danau, sepadan sungai, sepadan pantai, ya di hulu, kegiatan yang ada di hutan sampai kepada hilirnya di mangrove itu kan ruang-ruang yang ada di Bali yang menjadi urusan langsung dengan masyarakat Bali. Contoh saja ketika ada banjir kemarin, yang korban siapa? Kan masyarakat Bali yang terdampak, ya, yang merasa prihatin dan sakit yaitu atas kejadian banjir yang mengakibatkan tertutup di mana-mana itu kan masyarakat Bali. Jadi jangan sampai mereka jadi korban sia-sia yang meninggal itu 18 tambah 4 ya, 24 orang itu, dan kemudian kerugian material itu luar biasa. Kalau dihitung itu tidak bisa dinilai, saya kira belum rasa beban yang dialami oleh masyarakat Bali. Oleh karena itu ya menjadi perhatian kami pertama itu ya tetap evaluasi OSS. Kasih ruang-ruang pemerintah provinsi dan kabupaten kota, pemerintah yang dari sampai ke pejabat di daerah itu, kepala desa dan lingkungan itu, untuk juga memantau kegiatan-kegiatan yang ada di Bali. Kan mereka yang tahu, ya mereka yang tahu. Makanya harus betul-betul ada treatment yang khusus dari pemerintah pusat itu tentang OSS itu. Aplikasi sosialisasi seperti apa? Dan sampai terjadi seperti kemarin banyak korban. Maka itu Pansus hadir. Pansus kemudian dengan kegiatan-kegiatan evaluasi tata ruang, aset dan perizinan ini sudah kelihatan berapa titik itu menjadi evaluasi kita, dan bahkan kan banyak yang ditutup, izinnya tidak ada. Banyak sekali kegiatan-kegiatan di tata ruang itu yang ada izinnya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang di tepi jurang, tepi pantai, tepi sungai, kawasan suci yang sudah kita atur itu kita tutup dan kita bongkar. Nah, itu salah satu parameter bukti bahwa kegiatan Pansus ini betul-betul hadir untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat Bali. Kan gitu, itu dulu poinnya. Jadi dengan apresiasi Bapak Gubernur Bali, Bapak Iwan Koster itu, kita pertama berterima kasih. Tapi justru ini sebagai pecut, sebagai cambuk buat kita ini Pansus lebih maksimal bekerja tanpa pandang bulu, tanpa mengenal lelah. Ya, kita bisa lihat sendiri bahwa kita emang kerja terus setiap hari. Laporan dari masyarakat banyak sekali, dumas-dumas itu hampir di seluruh kabupaten kota itu ada laporan kita punya di tempat-tempat yang mereka melanggar aturan, melanggar izin dan sebagainya. Itu banyak, kita udah list semua. Jadi tim Pansus ini kan hadir sebagai kelembagaan pemerintah Provinsi Bali. Di sana lintas fraksi, kemudian lintas komisi, ya, lintas anggota DPRD Provinsi Bali dan kabupaten kota. Itu hadir semua. Jadi ini bukan berbicara Pansusnya, berbicara kelembagaan, lembaga pemerintah provinsi. Maka itu kerja-kerja ini kerja-kerja lembaga. Kita udah list semua itu, data dumas yang diberikan oleh masyarakat. Kita udah list, tinggal tunggu waktu aja, kita akan turun kemana-mana, jalan-jalan, evaluasi, mana yang kita luruskan, yang izinnya kurang sedikit-dikit kita minta supaya perbaiki izinnya, urus izinnya, yang sangat melanggar kita evaluasi kegiatannya. Secara administrasi, secara aturan itu ada sanksi administrasi, tutup sementara, cabut izinnya, evaluasi izinnya, bongkar, kan itu dia. Kalau sanksi-sanksi pidana, itu yang sudah dilakukan oleh penegak hukum sekarang, sudah melebar ke situ. Itu sanksi pidana karena diatur dalam undang-undang
maupun dalam perda-perda ada sanksi pidana itu. Kalau urusan tata ruang, aset dan perizinan ada sanksi pidana. Maka itu berapa kasus sudah digelar oleh aparat penegak hukum, ya kita apresiasi, yaitu langkah-langkah positif untuk membackup dan dukung kepentingan masyarakat Bali dan Provinsi Bali terkait terlibat tata ruang. Karena hulunya itu ada 100 tahun Bali era baru, ada perdanya. Ya, namun Sarkepih Lepka Bali ada perdanya, kemudian Trihita Karana ada perdanya. Ada filosofi perda itu yang memang sebagai pegangan kita dalam kita bekerja. Ada juga kemudian arsitektur Bali, Perda 5 2005 ini kan tidak kelihatan. Setiap bangunan itu tidak mencerminkan khas Bali, itu tidak ada. Itu perdanya di mana aja Pak? Yang berarsitektur khas Bali itu di daerah mana saja? di mana? Yang harus ada Yang mestinya. khas Bali. Seluruh kegiatan pembangunan PPG di seluruh Bali, pembangunan yang ada di Bali harus mencerminkan ciri khas Bali seperti di Eropa, Italia. Kalau kita ke Roma, kemana Eropa itu kan dia terukur betul, hadir pemerintah di sana, urusan depan daripada arsitektur di Eropa, di Italia itu pemerintah hadir. Kita sama sebetulnya, sudah ada Apakah perdanya. daerah Runani Civic Center ini termasuk wajib seperti itu? Ada persentase dia wajib. Kalau wajib ya cuman persentasenya itu berapa titik-titiknya kita lihat. Kantor gubernur, kantor DPR itu kan sudah kelihatan. Itu sebagai parameter, sebagai ukuran. Tapi kantor Nasdemnya itu langgar. Enggak juga ya, maka itu kan bisa kita ya kan kita bisa ya Nasdemnya mungkin nanti minimalis ya. perbaiki lah atau